terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Benaria Harefa, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2005230755. Saya mengajar di SD Negeri 076070 Tugala Lauru, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran UKIN PPG di kelas 3 dengan materi bangun datar, geometri, mata pelajaran matematika. Mohon saran dari Bapak Ibu dosen penguji UKIN untuk dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, terima kasih. Kepada Ibu Guru kita tetapkan. Hormat, berat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak kami. Silakan. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, nanti kita selaku penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa patut bersyukur bagaimana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan. Bertemu kembali di sekolah yang kita cintai untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Nah, sekarang kita bernyanyi yang dipimpin oleh salah seorang anak kami, si Mervin, maju ke depan. Berdiri semua. Yang sabar sampai berhenti berjaya putra-putra, samudera pun menjadi satu. Inilah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa. Ya, siapa di antara anak kami yang bisa memimpin kita dalam doa, silakan maju. Ya, silakan maju ke depan anak kami. Bless. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk anak kami. Bless. Nah, baik. Sekarang setelah kita selesai nyanyi dan doa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Desta Jelita Nazara, Ayo, Bu. Joyli Dergea, Ayo, Bu. Maria Mawasa Sevintar Nazara, Ayo, Bu. Nica Putriani Jaluku, Ayo, Bu. Winda Pasra Bima Nazara, Ayo, Bu. Berkat Christian Nazara, Ayo, Bu. Deman Selamat Nazara, Ayo, Bu. Elsie Angelia Nazara, Anugrah Putra Jaya Jaluku. Ayo, Bu. Ya, anak-anak kami, sebelum kita masuk ke materi kita untuk hari ini,
Ibu mau bertanya, materi pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Tentang pecahan sederhana. Iya, tentang pecahan sederhana. Berarti anak kami ingatannya masih segar. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya kita belajar tentang pecahan sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Dan sekarang Ibu akan bacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru mengenai bangun datar, peserta didik dapat menganalisis benda-benda yang berbentuk bangun datar yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Selanjutnya, dengan membuat kreasi bangun datar dari kertas origami, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dan bentuk bangun datar. Di mana bangun datar yang akan kita pelajari hari ini yaitu berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga dan lingkaran dengan tepat. Nah, sudah jelas apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak kami, sebelum kita belajar atau masuk pada kegiatan inti, Ibu mau bertanya dahulu. Tadi, apakah ada di antara anak kami mengendarai sepeda untuk berangkat ke sekolah? Coba tunjuk tangan, siapa di antara kalian yang mengendarai sepeda untuk berangkat ke sekolah? Oh iya, berarti ada beberapa dari teman kalian yang mengendarai kendaraan sepeda. Turunkan tangannya. Nah, Ibu mau bertanya. Tadi kan pergi ke sekolah ada yang menggunakan sepeda. Dan hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Ibu mau tanya, pada sepeda ini yang telah terkendarai, adakah di antara benda-benda yang terdapat di sepeda yang berbentuk bangun datar? Ada. Apa saja? Coba disebutkan. Siapa kita sebutkan? Ya, kami si Putra. Persegi panjang. Ya, persegi panjang. Tepuk tangan. Sudah sebutkan loh. Siapa lagi? Si Beman. Segitiga. Segi? Iya. Ya, selanjutnya Baik. si Lex. Lingkaran. Oh ya, lingkaran. Tentu di lingkaran itu benda yang di sepeda itu yang berada pada apa biasanya? Di roda. Biasanya roda pada sepeda berbentuk lingkaran. Nah, berarti anak-anak kami sudah memaham apa yang dimaksud dengan bangun datar atau contoh-contohnya. Baiklah anak-anak kami, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kelompok belajar. Nah, Ibu akan menentukan kelompok belajar kalian hari ini, yaitu ini nanti menjadi kelompok 1. Dan selanjutnya yang bagian tengah ini adalah kelompok 2. Dan terakhir ini adalah kelompok 3. Nah, nanti Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD. LKPD ini nanti merupakan lembar kerja peserta didik. Di dalam mengerjakan LKPD ini ada bahan ajar yang akan Ibu bagikan sebagai acuan anak-anak kami di dalam mengerjakan LKPD. Bagaimana, jelas? Jelas. Sekarang Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anak kami, sekarang coba perhatikan layar fokus kita. Coba anak-anak kami mengamati gambar yang ada pada layar fokus kita. Ibu bertanya, pada gambar yang telah Ibu tampilkan, bangun datar apa saja yang ada pada gambar? Siapa yang bisa menjawab? Di Nica, berikan kesempatan untuk teman kita Nica. Ayo maju ke depan. Iya bang, berbentuk Lingkaran. iya. Di sini ada bangun datar berbentuk Lingkaran.
Persegi 3. Ada segi 3. Lalu selanjutnya Persegi 4. ya segi 4. Berarti sudah jelas bahwasanya gambar yang ada di depan ini memiliki bentuk bangun dan yang antaranya tadi apa? Persegi Panjang. apalagi 3. dan segi 4. bagus. Nah, ini akan dijelaskan pengertian dari bangun datar. Dengarkan baik-baik ya. Bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau melengkung. Yang termasuk ke dalam bangun datar adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Pada bahan ajar ini, kami atau ibu akan memfokuskan membahas tentang persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran saja. Nah, tadi sudah jelas ya, ini pengertian daripada bangun datar. Ternyata selain bentuk-bentuk bangun datar yang sudah anak-anak kami sebutkan, masih banyak jenis-jenis bentuk yang lain. Seperti apa tadi di sini? Mulai Trapesium. Namun untuk hari ini kita akan fokus belajar tentang persegi panjang, persegi lingkaran dan segitiga. Nah, ini dia contoh-contoh bangun datar. Nah, ibu mau bertanya, tadi kan bangun datar sudah dijelaskan dan contoh-contohnya. Selanjutnya ibu bertanya, apakah nama bangun datar ini? Ayo, si Putra ke sini. Berdiri. Nah, kami dari si Putra. Ini persegi 4. Iya, tepuk tangan. Bolanya? Persegi panjang. Iya, benar. Bentuk persegi kan? Nah, selanjutnya itu juga yang bertanya, apakah bentuk bangun datar yang ada di layar di depan ini atau di fokus kita? Ayo, siapa yang bisa? Nah, itu beri kesempatan untuk anak kami si Binda. Ayo maju ke depan. Ini persegi 3. Ya, ini adalah segi 3. segitiga. Ya, tepuk tangan. Seperti apa bentukannya? Iya, adalah bangun datar berbentuk di tepuk tangan. Ini anak kami sudah mulai paham dan mengerti. Nah, selain itu, ibu mau kalian juga perhatikan sekeliling kelasmu. Apa saja yang termasuk bangun datar? Seperti meja. ya meja, Lari. ya papan tulis, bingkai foto, lalu kalau ini kalau yang ini berbentuk apa? Berarti di lingkungan kelas kita ini banyak terdapat contoh-contoh bangun datar. Nah, berarti anak kami sudah mulai paham mana untuk mengamati atau menganalisis mana bentuk-bentuk bangun datar. Selanjutnya, anak-anak kami silakan memperhatikan video pembelajaran kita agar penjelasan mengenai bangun datar lebih dapat dipahami.
segitiga yang diberi warna garis merah. Nah, garis tepi inilah yang dinamakan sisi. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, ada 3 sisi. Selanjutnya yang kedua, kamu data persegi. Berapa banyak sisinya? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi dan memiliki ukuran sama panjang. Nah, setelah anak-anak kami menyaksikan video pembelajaran kita, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kembali apa isi daripada video yang telah kalian amati tadi? Saya, Bu. Oh, anak kami si Putra, silakan berdiri. Persegi tiga mempunyai 3 sudut yang sama derajat 190 derajat. Ya, tepuk tangan. Ya, tentang ciri-ciri segitiga, di mana segitiga memiliki sudut sebesar 180 derajat. Iya, bagus. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa menjelaskan apa isi video pembelajaran yang telah kalian saksikan? Saya, Bu. Iya, anak kami Melvin, silakan berdiri. Persegi panjang. Ya, Memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut, terdiri atas 2 panjang sisi sejajar yang saling berhadapan yang ukurannya sama panjang berhadapan. Terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat sudut siku-siku. iya, tepuk tangan. Benar ya, apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian tentang video pembelajaran tadi, bahwasanya setiap bangun datar itu memiliki ciri-ciri seperti segitiga memiliki berapa sisi? 3. Iya, memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Di mana masing-masing sudutnya memiliki besar sudut sebesar 60 derajat. Selanjutnya tadi ada bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Kalau bangun datar berbentuk persegi panjang, sisinya ada berapa? 4 dan memiliki sudut 4. Ya, jelas memiliki sudut 4. Lalu persegi 4 juga memiliki 4 sisi. Ya, sisinya berukuran sama apa? Nah, sekarang sudah jelas kan apa yang ada pada video pembelajaran tadi? Sudah paham kan? Sudah. Berarti anak-anak kami sekarang sudah mulai paham tentang apa dari ciri-ciri daripada bangun datar. Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada video pembelajaran. Nah, sekarang Ibu mau kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Semuanya Ibu minta untuk berdiri. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Ibu akan kembali menjelaskan apa pengertian dari bangun datar persegi. Coba anak kami si Blaise berdiri di tempat, bacakan. Persegi. Jadi persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku-siku. Ya, sudah jelas ya bahwasanya persegi itu memiliki 4 buah titik sudut dan memiliki 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki sudut sebesar yaitu 90 derajat. Nah, contoh benda persegi. Nah, inilah dia yang merupakan contoh benda persegi, di mana dia memiliki 4 buah sisi. Ya, apa saja sisinya? 1, 2, 3, 4. Nah, contoh benda persegi yang memiliki 4 sisi dengan ukuran panjang dan lebar
berdiri. Adalah bangunan setempat yang dapat tentunya syukur dan sisi yang berhadapan sama panjang. Ya, di depan ini telah terdapat contoh benda persegi panjang. Nah, ini gambar apa? TV. Ya, gambar TV. Di sebelahnya Papan tulis. nah, itu matanya biasanya TV itu sering kita temukan di mana? Biasanya TV sering kita temukan di rumah. Dan papan tulis biasanya kita temukan di sekolah. Ya, jadi sudah jelas. Sekarang kita bisa mendapati benda berbentuk data bangun datar di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya segitiga. Ibu bacakan, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut yang berpotongan. Contoh apa yang bisa kalian sebutkan yang berbentuk segitiga? Saya Bu, Iya, kita akan berdiri. atap dulu. Oh iya, atap rumah. Bentuk segitiga. Tepuk tangan. Nah, ini dia contoh daripada segitiga. Ada penggaris. Ini apa? Penggaris. Dan ini berarti rambu-rambu lalu. Biasanya kita dapatkan ini di mana? Di jalan. Lalu ini misalnya sering sebagai alat tulis kita di sekolah. Kita lihat contoh daripada segitiga. Nah, selanjutnya masuk pada bangun datar yaitu lingkaran. Lingkaran ciri-cirinya 1. Memiliki sudut berapa? 180. Nah, ini mau tanya. Biasanya kalian bisa melihat contoh lingkaran itu di mana? Atau benda yang seperti apa? Sepeda. Ya, seperti di roda sepeda. Sepeda yang berbentuk lingkaran. Termasuk juga ini. Ini juga berbentuk contoh bangun datar yang berbentuk lingkaran. Di mana dia memiliki sudut sebesar 180 derajat. Diameter membagi bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang. Itulah kira-kira yang merupakan contoh dari ciri-ciri daripada lingkaran. Ya, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tentang bangun datar, maka sekarang anak-anak kami akan mengerjakan tugas kelompok membuat kreasi bangun datar dengan menggunakan kertas origami. Siapa di antara anak kami yang mau memberikan pertanyaan tentang pelajaran kita mengenai bangun datar? Saya Bu, Ya, silakan. apa ciri-ciri dari persegi 4? Ya, pertanyaan anak kami si Relvi, apa ciri-ciri daripada segi 4? Siapa bisa jawab? Ciri-ciri daripada segi 4. Saya Bu, Ya, Putra, anak kami Putra, silakan. ciri-ciri dari persegi 4 adalah terbagi 4 sisi. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. semata antara persegi dan persegi panjang. Ya, pertanyaan si Winda, samakah antara persegi dengan persegi panjang? Jawabannya apa? Tidak. Karena kalau persegi panjang sisinya berbeda. Ada 2 sisi berhadapan yang sama panjang. Namun di sisi lainnya berbeda. Sedangkan pada persegi sisinya memiliki panjang yang sama. Ya, sekarang Ibu mau tahu apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan-bahan yang kemarin sudah Ibu pesan? Sudah
Nah, dikerjakan dengan bersama-sama. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan buat masing-masing kelompok mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik. Bagaimana anak kami sudah selesai? Nah, karena sudah selesai, sekarang Ibu beri kesempatan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Pertama sekali, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kreasinya dari bangun datar. Disilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ini roket, ini bentuk persegitiga, ini lingkaran, ini persegitiga, ini persegitiga. Ini segi 4, segi 4, segi 4, segi 4 lingkaran. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu akan beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Disilakan menyampaikan. Inilah hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Yang terlihat ini adalah rumah. Dari rumah ada beberapa bangun datar, yaitu atap rumah persegi 3, jendela segi 4, ini segi 4, segi 4, dan rumah segi 4. Pohon lingkaran, segi panjang, dan lingkaran. Ya, tepuk tangan. Sisinya bagus. Selanjutnya, beri kesempatan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Rumah persegi panjang, pohon berbentuk lingkaran dan berpersegi panjang, dan matahari ini adalah roket berbentuk, kepalanya berbentuk persegi 3, berbentuk lingkaran, persegi 4, persegi 4, persegi 4, dan persegi 3. Nah, anak-anak kami, sekarang kalian akan melengketkan masing-masing hasil karyanya di depan. Ibu beri kesempatan kelompok 1 untuk melengketkan hasil karyanya di depan. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 2 silakan menyampaikan hasil karyanya. Bisa di sini. Ya,
tepuk tangan, inilah hasil kerja kelompok 2. Selanjutnya, diberi kesempatan kelompok 3 untuk melengkapkan hasil karyanya. Ya, tadi anak-anak kami sudah berkreasi mengenai bangun data dengan menggunakan kertas origami. Di mana di sini melihat ada yang menggambar rumah dengan menggunakan kertas origami berbentuk segitiga, lingkaran, ada yang menggambarkan bentuk bebek, dan ada yang membuat gambar bunga dari bentuk gambar data, bangun data, rumah, membuat apa yang bertarik berbentuk lingkaran, dan begitu juga ini adalah gambar rumah yang menggunakan bangun data. Nah, itu dia hasilnya, semua bagus-bagus, tepuk tangan. Nah, tapi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah anak-anak kami mengetahui apa saja bentuk-bentuk daripada bangun data dan apa ciri-ciri dari bangun data tersebut, di mana bentuk-bentuk bangun data sering kita jumpai di lingkungan sekitar seperti di rumah, dan di kelas. Seperti di kelas kita menemukan papan tulis sebagai bentuk bangun data persegi panjang. Termasuk desktop yang ada di depan ibu ini merupakan bentuk bangun data yang berbentuk persegi panjang. Nah, jika di rumah, misalnya kita sering menemukan bangun data seperti TV, kulkas, jam, bola lampu, dan lain-lainnya. Jadi dengan anak-anak yang telah berkreasi dengan membuat gambar berbentuk bangun data, anak-anak kami bisa memahami ciri-ciri dan apa bentuk-bentuk daripada bangun data dan bagaimana menggambar pola bangun data. Melalui pelajaran kali ini, kami paham akan bangun data serta bentuk dan ciri-cirinya. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita untuk hari ini. Seperti biasanya, sebelum ibu tutup, ibu akan membagikan lembar kerja evaluasi, di mana ibu akan memberikan masing-masing setiap orang, dan ini nanti dikerjakan sebagai pekerjaan rumah. Jadi ibu harap ini dikerjakan dengan benar. Esok hari dibawa ke sekolah dan ibu akan menilai tentang pelajaran kita hari ini mengenai bangun data. Ya, sekarang ibu mau anak-anak kami menjelaskan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Ya, si Demam, silakan. Saya mempelajari persegi panjang pada hari ini seperti yang saya lihat di rumah, seperti TV, pintu, dan meja. Iya, tepuk tangan. Ayo, selanjutnya siapa yang bisa menjelaskan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, kami silakan. Saya pelajari tentang lampu yang berbentuk lingkaran yang sering saya lihat di rumah, seperti jam dan dari sepeda. Iya, tepuk tangan. Nah, setelah merupakan kesimpulan dari pelajaran kita juga untuk hari ini. Selanjutnya kita seperti biasanya kita akan tutup dengan berdoa. Namun sebelumnya ibu beri kesempatan itu membereskan semua buku dan tulisnya, karena sebentar kita akan mengakhiri pelajaran kita. Ya, sekarang LKPD yang sudah itu kembali yang ibu bagikan di depan sama ibu. Ayo, LKPD yang sudah dikerjakan setiap masing-masing kelompok dikumpulkan dan
Sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, kita akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh salah seorang dari anak kami. Siapa ya? Si Nica, silakan. Ya Bapak dengan baik. Kami telah mempelajari mata pelajaran yang kami berikan kepada kami, ibu guru kami ya Bapak. Semoga kami memberkati mereka ya Bapak. Begitu juga dengan kami Bapak. Berkatilah kami ya Bapak, biar kami dapat ilmu. Berkati juga ibu guru kami ya Bapak, supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari